Selamat pagi Bu Yupi. Selamat pagi Bu Luciana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Luciana. Gimana kabar Ibu Luciana? Puji Tuhan baik juga Bu. Keluarga baik Bu? Alhamdulillah semua sekarang sehat-sehat. Kemarin yang sakit sekarang sudah sehat, sudah sekolah kakaknya. Syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Ya, amin. Ya, baik Ibu Yupi, pada kegiatan pagi ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi dulu ya Bu ya, sebelum Ibu melakukan observasi nanti bersama Pak Isa. Ya. Nah, dalam perbincangan kita kali ini Bu Yupi ingin mendapatkan apa dari hasil perbincangan kita? Nah, inginnya saya terkait perbincangan nanti, saya pengen bisa menguatkan saya tentang ini kompetensi coaching Bu Luciana. Yaitu kan ada tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Yupi. Berarti nanti pada saat observasi Bu Yupi ingin saya untuk mengamati tentang 3 prinsip coaching ini tadi ya Bu Yupi ya, terkait dari presence, kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu Yupi ya. Iya, benar Bu Luciana. Oke, baik Ibu. Nanti Bu Yupi kan akan melakukan coaching bersama Pak Ica. Ya. Pak Ica lagi, Pak Isa. Jadi imut sekali Ya. Pak Ica. Dengan Pak Isa ya Bu ya. Baik, berarti pada sesi ini boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Yupi? Boleh Bu Luciana. Oke. Baik Bu Yupi, tadi Bu Yupi ingin saya membantu pada kompetensi yang mana Bu dari 3 prinsip tadi? Ya, kayaknya saya pengen nanti ketika observasi Bu Luciana itu mengamati saya untuk bagian kehadiran penuh Bu Luciana. Oke, kehadiran penuh present ya Bu ya? Iya, iya. Berarti Dan Bu Yupi juga kayaknya mendengarkan aktif itu juga saya merasa kurang deh. Oke, berarti ingin melihat bagaimana ketika melakukan coaching nanti, present Ibu Yupi bagaimana dan nanti bisa kita berikan umpan balik pada saat sesi observasinya sudah selesai ya Bu Yupi ya? Ya, oke. Oke. Baik Bu Yupi, kalau selama ini ketika melakukan coaching, kehadiran penuhnya Bu Yupi itu kira-kira ada di level mana ya Bu Yupi? Nah, kayaknya ketika ada rekan sejawat ngomong masalah kendala dia, itu kayaknya saya itu masih belum bisa menghadirkan secara penuh gitu ketika mereka berbicara, kayaknya masih di level 50 deh Bu Luciana. Oke, berarti masih di level 50 ya Bu ya, karena kadang bisa terdistract dengan hal-hal yang lain berarti itu Bu ya? Benar sekali. Iya. Jadi ketika mereka berbincang kadang-kadang lagi mau masuk kelas, lagi merancang nih kira-kira pembelajaran di kelas mau apa gitu. Jadi kurang tanggap lah. Iya Bu Yupi, Jadi, oke baik. Nanti saya akan bantu coba ya Bu Yupi ya untuk mengamati pada 3 prinsip coaching terutama pada bagian presence-nya ya Bu ya. Iya. Oke Bu Yupi, berarti boleh langsung praktik saja bersama Pak Isa ya Bu Yupi ya untuk coaching ini. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah kegiatan observasi selesai. Silakan Bu Yupi dan Pak Isa. Selamat bertemu kembali nanti ketika Oke. Tunggu Pak Isa berarti ya. Bisa dimulai Pak Isa? Bisa Bu. Oke. Selamat pagi Pak Isa. Selamat pagi Bu Yupi. Bagaimana kabar Pak Isa hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Bagaimana setelah kegiatan BIMTEK kemarin di Palangka? Pasti banyak sekali ya pengetahuan yang telah didapat nih. Bagi-bagi nanti ya Pak Isa. Tentang PMM kok Bu. Oh, tentang PMM. Oke Ya, lah, nanti ditunggu intinya itu untuk sertifikat kan gitu. Oh ya, benar. Oke lah, baik Pak Isa. Kan kemarin Pak Isa ada calling nih, pengen ngobrol sama saya. Kira-kira apa yang ingin diobrolkan untuk pada hari ini Pak Isa? Baik Bu Yupi, ya kemarin saya calling WA Bu Yupi karena ada permasalahan di kelas saya Bu ketika saya mengajar seperti itu. Oke. Kira-kira masalahnya apa Pak Isa? Masalah yang saya hadapi itu ada 2 siswa yang
tidak masuk Bu ketika pelajaran. Saya sering alasannya berbagai macam alasan. Oke. Ada panggilan dari guru lain, ada tugas dari OSIS, ada Iya. tugas kurikuler. Pokoknya alasannya itu macam-macam Bu, sampai Oke. tugas itu pun tidak dikerjakan secara penuh seperti itu, karena dia Wah. informasi seperti itu. Nah, kadang Iya. saya melihat seperti itu kan dilematis juga, karena dia adalah Iya. pengurus OSIS, aktif di kegiatan sekolah, membawa nama baik sekolah kan gitu Bu. Tapi Iya, di iya. sini tugas itu tidak sepenuhnya mengerjakan seperti itu. Oke, berarti ini yang bisa saya tangkap permasalahan Pak Isa adalah ada 2 orang siswa yang sering tidak masuk pada saat PBM. Ketika ditanya banyak alasannya, terkait juga karena mereka ini juga anggota OSIS ya Pak. Okay. Nah mungkin seperti itu ya. Nah keterkaitannya ketika mereka nggak masuk banyak tugas yang tidak dikerjakan. Jadi itu kendala yang Bapak hadapi sekarang berarti ya? Iya Bu, benar Bu. Nah, oke. Terkait masalah yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira nih tujuan pembicaraan kita pada hari ini, Pak Isa ingin mendapatkan apa? Mencari solusi alternatif Bu, untuk supaya siswa tersebut bisa, 2 siswa ya yang sering mengerjakan tugas secara penuh itu bisa mengikuti seperti siswa-siswa yang lainnya, sehingga mereka nilai pun tidak kecil dan bisa dapat nilai yang bagus kan, sesuai dengan teman-teman yang lain seperti itu. Berarti intinya nanti tujuan pembicaraan kita pada hari ini Pak Isa mendapatkan solusi dari mereka mendapatkan nilai yang seperti siswa yang lain, walaupun di tengah kesibukan mereka ya, ketika mereka menjadi anggota OSIS, tentunya ada beberapa kegiatan memang yang mesti mereka urus gitu ya Pak ya. Oke Bu. Oke. Nah, dari tujuan yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira nih ukuran keberhasilan ini apa nanti Pak, yang ingin ukuran keberhasilannya apa nanti indikatornya? 2 siswa itu mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang saya berikan. Kalau yang lain itu mengumpulkan 3 tugas ya, dia juga harus 3 tugas seperti itu Bu. Oke. Berarti intinya ketika ada tugas, mereka harus sama-sama mengumpulkan juga gitu ya Pak ya, itu indikator keberhasilannya. Baiklah Pak. Nah, untuk kesempatan ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira pada proses pencapaian tujuan Bapak sekarang itu level berapa ya kira-kira? Level berapa? Baru setengah kelihatannya Bu. Setengah berarti sekitar 5 ya Pak ya? Iya. Nah, dari level ini kira-kira nanti setelah adanya solusi yang didapatkan, ingin menaikkan levelnya ke tahap berapa kira-kira Pak? Yang jelas meningkat dari 5 Bu, lebih dari 5 seperti itu. Lebih dari 5. Oke, mungkin 7 atau 8 begitu ya Pak ya? Ya cukup Bu, sedang-sedang saja. Nah, kira-kira nih Pak, sudah tergambar belum kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut agar kedua orang siswa ini dapat mencapai indikator keberhasilan tadi? Sudah ada apa yang Bapak lakukan untuk kedua orang siswa ini? Yang pertama, melakukan pendekatan pada siswa tersebut dengan memanggil siswa itu, kemudian melakukan restitusi. Minta bantuan wali kelas dan konsultasi dengan guru BK. Dan ini juga konsultasi dengan pembina OSIS Bu. Oh ya. Oke, berarti yang sudah Bapak lakukan, Bapak sudah intinya sudah melakukan pemanggilan, sudah melakukan restitusi, juga menghubungi wali kelas terkait masalah kedua orang siswa ini, dan juga menghubungi guru BPBK dan juga ke wakil kesiswaannya ya Pak ya? Oke Bu, karena berkaitan sama kegiatan kesiswaan itu Bu. Oke. Nah, kira-kira selain itu hambatan yang Bapak alami untuk meraih tujuan tersebut apa Pak?
Hambatannya dari siswa tersebut, karena siswa itu kan alasannya kan kegiatan sosial Bu, seperti minta Ya, bantuan ke jalan misalkan seperti itu. Kemudian ya, juga membawa nama baik sekolah. Pak, ini kegiatannya kan bawa nama baik sekolah Pak. Kalau kami juara kan juga untuk sekolah juga. Nah seperti itu kan dilematis ya, dan di situ juga oke. ada, memang benar Bu, ada surat dari guru piket kan yang Oke. mengizinkan bahwa siswa tersebut diizinkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, jadi intinya hambatannya sudah dipanggil, sudah apa, siswanya apa, memberikan alasan bahwa apa yang dilakukan itu berkaitan dengan kepentingan sekolah, begitu ya Pak ya? Iya benar. Padahal dari sekolah pun harusnya kan tetap menyuruh agar siswa itu tidak ketinggalan, tidak mengganggu dalam PBM di kelas kan Bu. Tapi kembali ke siswanya juga sebenarnya. Iya, sebenarnya. Oke, baiklah. Nah, setelah apa yang dilakukan Bapak nih, sudah tergambar atau belum nih kira-kira solusi apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi masalah ini? Nah, ini setelah konsultasi dengan kesiswaan, dengan guru BK, ini perlu Ya, pemanggilan orang tua. Karena wow, dengan ya, orang tua itu insya Allah solusi akan tercapai, karena keberadaan orang tua di rumah kan sangat besar peranannya terhadap psikologi seorang siswa seperti itu Bu. iya. Berarti rencananya solusinya Bapak setelah apa yang sudah dilakukan tadi, namun tidak menunjukkan hasil, tapi nanti Bapak akan melakukan pemanggilan orang tua ya Pak ya? Enggak Bu, dengan kerjasama dengan guru BK kan yang berhak manggil orang tua kan pihak sekolah dengan rekomendasi Iya. dari guru Berarti BK. intinya berkoordinasi terlebih dahulu ya dengan guru BPBK-nya. Enggak Bu. Oke, untuk melakukan pemanggilan. Nah, setelah Bapak menemukan strategi untuk penyelesaian ini, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan ini Bapak untuk aksinya? Setelah konsultasi dengan guru BK langsung besoknya Bu. Jadi 1 hari setelah konsultasi, karena lebih baik lebih cepat Bu. Oke, betul sekali. Kira-kira Bapak untuk konsultasi ke guru BPBK-nya hari apa Bapak? Hari Senin Bu, karena hari Senin itu hari mulai awal pekan, sehingga Ya, masih semangat baik dari saya sendiri maupun dari guru BK-nya. Kalau sudah tercampur-campur dan urusan lain kan kadang sudah benar. begitu. Berarti untuk pemanggilannya itu hari Selasa Bapak ya? Iya Bu, hari Selasa. Oke, baiklah. Nah, eh kira-kira siapa lagi nih yang yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak ini? Bapak Kepala Sekolah Bu, karena Bapak Kepala Sekolah itu sangat perhatian dengan kami guru-guru yang ada, sering memberi solusi-solusi seperti itu Bu. Jadi keberadaan Bapak Sekolah sangat besar sekali untuk harapan saya untuk dibantu dalam masalah ini seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti yang menjaga komitmen Bapak nanti adalah Bapak Kepala Sekolah. Betul begitu ya Bapak ya, untuk menjaga bisa tetap menangani peserta didik yang bermasalah ini agar mereka bisa kembali fokus belajar begitu. Oke, benar Oke. sekali. Baiklah Bapak, setelah pembicaraan kita hari ini, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan setelah coaching hari ini Bapak? Tindak lanjutnya tadi dengan konsultasi dengan guru BK dan wakasek kesiswaan, kemudian memanggil orang tua siswa. Setelah itu kalau belum berhasil, selanjutnya nanti dengan home visit ke rumah Bu. Oh, Karena berarti nanti sampai home visit juga ya Pak ya? kalau yang panggil orang tua itu belum berhasil kan kita tetap harus mencari solusi yang lain Bu. Nah biasanya dengan home visit itu lebih mendekatkan diri kita kepada siswa, seperti menyatu gitu Bu, seperti keluarga sendiri kan, dengan santai seperti itu. Malam-malam sambil ngopi misalkan kan bisa itu Bu. Iya, biar terasa lebih akrab begitu ya Pak ya. Oke. Baiklah Bapak, untuk pembicaraan kita pada hari ini nih, apa nih yang sudah Bapak dapatkan terkait obrolan kita hari ini? Setelah dengan Ibu ini memberi
Ibu memberi banyak solusi-solusi alternatif, memberi penyemangat saya, sehingga saya merasa tidak beban dan ada solusi untuk menangani siswa seperti ini. Karena selama ini kan ya agak bingung juga memberi nilai sesuai dengan yang dia raih kurang. Padahal dia kalau jelas kan apa kata dunia Bu, seperti itu kan. Iya, baik. Jadi Bapak setelah obrolan kita ini Bapak telah menguatkanlah sebenarnya Bapak mengetahui nih solusinya apa yang akan dilakukan. Cuma setelah obrolan ini Bapak menjadi lebih yakin untuk melakukan hal tersebut ya Pak ya, untuk menangani masalah 2 orang siswa yang alasannya karena kegiatan sekolah malah menyebabkan tidak mengumpulkan tugas seperti itu Bapak. Jadi nanti yang akan Bapak lakukan di sini sesuai yang saya catat tadi, Bapak akan karena telah melakukan restitusi dan lain sebagainya, Bapak nanti akan berkoordinasi kepada guru BPBK untuk melakukan pemanggilan orang tua. Setelah itu nanti ketika tidak berhasil, maka Bapak akan melaksanakan home visit ke rumah. Begitu ya Bapak ya? Oke, baiklah. Terima kasih Bapak untuk sharing masalahnya di sekolah untuk hari ini. Saya akan tunggu lagi kabar Bapak calling-calling ketika pelaksananya terkait masalah ini, nanti keberhasilannya di mana, akan saya tunggu Bapak kira-kira tekniknya, strateginya apa begitu, biar menjadi referensi saya juga nanti ketika menemukan masalah seperti ini. Mungkin siap. Begitu ya Bapak? Oke Bu, siap Bu. Baiklah, untuk obrolan kita pada hari ini saya cukupkan dulu ya Bapak. Ya Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih karena telah sharing terkait masalah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bapak. Baik Bu Yupi, terima kasih untuk praktik coachingnya. Sudah bagus sekali Ibu. Bagus Yana. Baik Bu, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Isa ya Bu ya? Iya Pak, iya Bu. Nah saya juga sudah melakukan pengamatan dan observasi tentang praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Yupi dan Pak Isa. Nah saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Dimana tujuan dari kegiatan pasca ini untuk saya menyampaikan hasil analisis data saya tadi terkait praktik coaching yang sudah Ibu Yupi lakukan. Oke Bu, namun sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, bagaimana perasaan Bu Yupi setelah melaksanakan praktik coaching bersama Pak Isa hari ini Bu? Cukup lega, terus antusias juga. Dan tentunya ketika praktik ini saya juga kayaknya lebih aja, oh nanti ketika ada rekan kerja yang sharing terkait masalah, oh berarti seperti itu ya yang akan saya lakukan. Biasanya kan ketika mereka bicara, saya itu kayaknya nggak kurang tanggap begitu Bu Luciana. Tapi ketika melaksanakan latihan coaching bersama Pak Isa tadi, saya merasa wah ini sudah alurnya seperti ini yang akan saya lakukan nanti. Jadi Berarti sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, ketika nanti di sekolah terjadi seperti ini, ketika teman ingin curhat masalah tentang pembelajarannya ataupun masalah pribadinya, kita sudah dapat bisa merespon dengan baik nanti apa yang ingin dibicarakan oleh rekan sejawat kita itu ya Bu ya. Iya, Bu Luciana. Oke Ibu, menurut Ibu Yupi sendiri, sebelum saya memberikan umpan balik nantinya Ibu ya, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi Bu? Saya menilai sudah baik sih, karena saya sudah melakukan apa yang menjadi alur coaching. Jadi pakai Tirta gitu. Saya tadi menanyakan tujuan pembicaraan pada saat itu, I-nya mengidentifikasi, terus A-nya menanyakan kira-kira aksi yang akan dilakukan apa terkait masalah yang sudah diidentifikasi tadi, terus tanggung jawab bagaimana komitmen Bapak atau Ibu guru nanti terkait dengan apa yang akan dilakukannya nanti. Jadi saya merasa baik sih. Entah nanti bagaimana observasi dari Ibu Luciana. Oke Bu Yupi, berarti di sini Ibu sudah merasa performanya sudah baik ya Bu ya, ketika melaksanakan proses coaching ini dengan alur Tirta, di mana tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan dari percakapan, terus mengidentifikasi, terus menanyakan tentang rencana aksi,
kemudian juga tanggung jawab dari coaching-nya ya Bu ya, untuk dapat memberikan komitmen tentang hal yang rencana yang sudah disampaikan. Oke Ibu, menurut Ibu hal yang sudah berjalan dengan baik dan yang masih perlu diperbaiki menurut Ibu Yupi sendiri apa nih? Ya, kalau hal yang sudah baik, alurnya kayaknya sudah baik. Cuma ya kayaknya yang mesti diperbaiki pertanyaan-pertanyaan berbobotnya saja kayaknya. Yang tadi kayaknya masih kayak agak keteteran gitu untuk melanjutkan apa nih kira-kira pertanyaan berikutnya. Jadi itu lagi kayaknya yang akan saya perdalam lagi keterampilannya. Oke, Bu Yupi. Berarti di sini Ibu Yupi sudah mengamati sendiri tentang performanya sebenarnya ya Bu Yupi ya, bahwa ketika melaksanakan alurnya sudah sesuai dengan alur, namun masih ingin memperbaiki untuk bagian pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, benar. Oke, baik Ibu Yupi, apakah saya boleh menyampaikan pengamatan saya hari ini? Boleh sekali Bu Luciana, saya berharap sekali jadi agar bisa menjadi tolak ukur saya nanti kira-kira bagian mana lagi nih yang akan saya perbaiki. Karena kan sangat penting juga Bu revisi dan masukan dari Ibu. Oke, baik Bu Yupi, terima kasih. Untuk umpan balik ini yang saya berikan, jangan dianggap sebagai ini penilaian saya ya Bu ya, tapi ini adalah sebagai bentuk perhatian saya kepada Ibu. Oke. Ya, jadi bukan penilaian dari saya, tapi sebagai masukan dan juga nanti umpan balik dari hal yang sudah dilakukan oleh Bu Yupi. Baik Ibu, tadi Ibu ingin dari percakapan kita saat pra-observasi, ingin saya mengamati kompetensi Ibu pada bagian 3 prinsip coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Ibu juga ingin agar saya lebih fokus pada presence-nya ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Di sini hal yang sudah berjalan dengan baik itu ketika di bagian mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, di sini Ibu Yupi sudah sangat baik sekali untuk mendengarkan dengan aktif, di mana Ibu sudah selalu merespon apa yang dikatakan oleh Pak Isa, kemudian mengkonfirmasi kembali apa yang sudah direncanakan oleh Pak Isa, sehingga nanti tidak terjadi asumsi-asumsi yang berasal dari Ibu Yupi sendiri. Nah, kemudian pada bagian present juga di sini sudah baik juga ya Bu Yupi ya, di mana Ibu sudah menghadirkan diri Ibu Yupi untuk mendengarkan Pak Isa di tempat ini. Nah, namun karena di sini kan kondisi kita memang sepi ya Bu ya, beda ketika kita di sekolah atau ketika kita di tempat yang agak ramai. Nah, mungkin nanti ketika kita berada di situasi seperti itu, ketika ada rekan kita yang ingin bertanya pada kita, kita bisa mengajaknya ke tempat yang lebih sepi Bu. Misalnya kita meminjam ruang BK atau ruangan-ruangan yang kondisinya lebih kondusif lah, seperti itu Bu. Ya Bu Yupi ya, agar nanti gangguan-gangguan seperti itu tidak menjadi merusak fokus kita terhadap apa yang ingin diperbincangkan saat itu. Oke, kemudian siap. Untuk yang bagian ketiga, prinsip ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah sangat baik juga Bu ketika Ibu tadi mengajukan pertanyaan berdasarkan jawaban-jawaban dari Pak Isa dan juga hal-hal rencana dari Pak Isa. Ya Bu ya. Nah, dari pertanyaan berbobot itu memang sangatlah baik ketika kita memberikan pertanyaan yang berasal dari coach kita, dari apa yang disampaikan oleh coach kita, sehingga nanti apa yang menjadi penyelesaiannya juga runtut, tidak menjadi hal yang sehingga tujuannya maksud saya itu bisa tercapai tujuan perbincangannya tadi. Pak Isa ingin mendapatkan apa, bisa tercapai ketika kita selalu mengajukan pertanyaan berbobot itu yang berasal dari coach kita. Itu sudah sangat baik tadi Bu Yupi ya. Mungkin ini perlu latihan aja kita lagi ya Bu ya, karena kita ini kan baru-baru juga untuk proses coaching seperti ini. Nah, mungkin dengan latihan semakin banyak nanti mendengar dari rekan-rekan sejawat kita permasalahannya, semakin banyak kita berinteraksi nanti dengan rekan sejawat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan terlatih dengan sendirinya ya Bu ya. Nah, tapi untuk sekarang itu sudah sangat baik sekali untuk Bu Yupi. Nanti untuk progres selanjutnya akan terus kita kembangkan ya Bu ya di sekolah kita masing-masing. Bagaimana Ibu? Demikian hasil pengamatan saya. Apakah ada yang kurang tepat Bu dari hasil pengamatan saya? Nggak ada Bu Luciana. Jadi umpan balik yang Ibu Luciana ungkapkan tadi itu akan menjadi tolak ukur saya, akan menjadi acuan saya untuk memperbaiki lagi Ibu Luciana.
Jadi Oke. terkait tadi bagaimana ketidakfokusan saya terkait ketika ada rekan kerja yang ingin sharing ke saya. Jadi memang saya itu kurang bisa fokus memang ketika ada yang lain cerita terus suasananya rame. Jadi intinya tadi saya setelah mendapatkan Mm-mm. solusinya, saya akan ketika ada rekan kerja yang ingin sharing, saya akan meminjam ruang BP BK yang intinya bisa lah biar bisa fokus berdua begitu. Oke. Terus juga memang untuk tentang terkait pertanyaan berbobot, berarti intinya harus banyak berlatih lagi agar Iya. lebih leluasa lah ketika melakukan proses coaching. Jadi itu yang saya dapatkan tadi dari hasil umpan balik Ibu Luciana. Sangat membantu saya sekali Ibu Luciana. Iya Bu Yupi, terima kasih juga Bu Yupi. Saya sangat juga mengapresiasi praktik coaching Bu Yupi sehari ini dengan Pak Isa. Selanjutnya ini Bu Yupi, harapan dan rencana tindak lanjut Ibu Yupi tadi udah ada sedikit dibicarakan oleh Bu Yupi, tapi di sini saya ambil poin dari yang Ibu Yupi tadi katakan bahwa untuk tindak lanjut Iya, selanjutnya itu yang pertama tadi poinnya adalah untuk tingkat kefokusan dengan mengajak kembali ke ruang BP atau BK ketika ada rekan ya Bu ya, benar ya? ya benar Oke, sekali. kemudian juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu Yupi akan terus berlatih ya dengan Benar. hal-hal praktik coaching seperti ini sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi menjadi tekanan buat kita tapi sudah menjadi mengalir lah dengan sendirinya Iya, karena benar sudah seringnya sekali. berlatih seperti itu ya Bu ya. Iya, Baik ya. Bu Yupi, kalau boleh saya tahu waktu yang tepat atau waktu terdekat Ibu Yupi untuk melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu Yupi tadi kapan ya Bu ya? Nah ini kan rencananya saya itu juga ada melihat nih salah satu guru yang dia mengajar itu kayaknya tuh nggak pernah memanfaatkan fasilitas yang ada di Mm-mm. kelas. Padahal fasilitas di kelas kami itu setiap kelas ada infocus dan ada juga layanan internet wifi gitu. Mm-mm. Jadi dia kayaknya masih konvensional. Jadi rencananya minggu depan atau hari Senin ke Selasa saya akan melaksanakan proses coaching tersebut untuk salah satu guru yang saya amati dia masih menggunakan metode konvensional ketika pembelajarannya. Oke, berarti minggu depan ya Bu ya, akan mulai Iya, dilaksanakan lagi ya Bu ya. Oke, ya baik benar Ibu. sekali. Kalau di sekolah adakah yang misalnya yang dapat membantu Ibu Yupi untuk menguatkan praktik coaching ini Bu? Iya, ada. Jadi saya kan nanti pengennya si guru, rekan gurunya ini tadi bisa memanfaatkan teknologi. Mm-mm. Memang terkendala dia memang guru senior. Jadi Oke. saya nanti akan minta bantuan guru guru mata pelajaran TIK yang memang mengetahui lah tentang bagaimana IT. Jadi saya akan minta Mm-mm. guru TIK tersebut untuk membantu saya Bu Luciana. Oke, baik Bu Yupi ya, berarti ada guru TIK-nya ya Bu ya, yang dapat Iya, iya, membantu proses penguatan coaching ini ya Bu. Baik Ibu benar. Yupi, kita berada di akhir pembicaraan kita nih sepertinya ya. Nah, Oke. menurut Ibu Yupi sendiri, apa yang sudah Ibu dapatkan dari seluruh kegiatan kita hari ini Ibu, dari tadi pra, kemudian coaching, dan juga pasca observasi, apa sih nanti terkait harapan Ibu Yupi ketika kita melaksanakan kegiatan ini Ibu? Nah, yang saya dapatkan adalah saya menemukan solusi saya yang awalnya saya tidak bisa merasa sepenuhnya bisa mendengarkan sharing dari rekan kerja. Saya menemukan Mm-mm. solusinya, berarti nanti saya bisa mengajak mereka ke ruang BP, BK. Terus Oke. terkait tadi kendala saya yang masih terbata-bata lah untuk mengungkapkan atau menanyakan pertanyaan berbobot, maka saya Mm-mm. akan melakukan coaching yang lainnya lagi agar saya lebih terampil dan lebih banyak referensi terkait dari pertanyaan berbobot tadi. Oke. Terus untuk kedepannya, memang rencana terdekatnya saya akan melakukan lagi coaching terhadap rekan kerja saya begitu. Mm-mm. Jadi hari Senin atau Selasa begitu nanti akan saya lakukan coaching, yang akan dibantu juga nanti setelah melakukan coaching akan dibantu oleh salah satu guru yaitu guru TIK begitu Ibu Oke. Luciana. Jadi Oke, Bu untuk Yupi. proses ini sangat membantu saya sekali. Oke, Bu Yupi. Sangat baik sekali ya Bu Yupi ya. Baik Bu Yupi, mungkin ini yang bisa kita bicarakan dulu terkait pasca observasi kita hari ini Bu Yupi. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali Bu Yupi? Nggak ada, cukup kayaknya Bu Oke, Luciana. baik. Terima kasih Bu Yupi.